Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Sitompul, NIM C0C02324. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Kewajiban ini sering muncul ketika perusahaan membutuhkan pendanaan dalam jangka panjang untuk investasi, pembelian aset tetap, atau ekspansi usaha. Nah, klasifikasi kewajiban jangka panjang itu sendiri, yang pertama, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan atau di luar satu siklus operasi normal perusahaan. Beberapa klasifikasi utama kewajiban jangka panjang itu adalah, pertama itu utang bank jangka panjang. Nah, ini tuh merupakan pinjaman yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti kredit investasi atau pinjaman modal kerja jangka panjang. Yang kedua itu ada utang obligasi, kewajiban perusahaan kepada pemegang obligasi yang akan dilunasi pada waktu tertentu di masa depan. Yang ketiga itu ada liabilitas sewa pembiayaan, kewajiban yang timbul dari kontrak sewa yang secara substansi merupakan pembelian aset secara kredit dengan masa pembayaran lebih dari 1 periode. Yang kedua itu kriteria pembeda kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang pertama itu jatuh tempo pembayaran. Kewajiban jangka panjang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian ada kewajiban jangka pendek, yaitu jatuh tempo dalam 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Kemudian itu ada tujuan penggunaan kewajiban. Nah, jika kewajiban digunakan untuk pendanaan jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau jangka panjang, jika digunakan untuk kebutuhan operasional harian. Nah, terus yang ketiga itu ada hak entitas untuk menunda pembayaran. Jika perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran lebih dari 12 bulan, maka kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang PSAK 1, contoh pinjaman dengan klausul perpanjangan otomatis. Kemudian itu ada prosedur pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan bersifat final, salah satunya dikenakan atas pembayaran bunga kepada pihak tertentu, misalnya bunga pinjaman dari non-bank, persewaan, tanah atau bangunan, atau penghasilan final lainnya terkait kewajiban atau utang. Kemudian itu pengaruh terhadap laporan keuangan. PPh pasal 4 ayat 2 memiliki perlakuan khusus karena bersifat final. Berikut dampaknya. Yang pertama itu di laporan laba rugi. Nah, jika dicatat sebagai beban pajak final, bukan bagian dari pajak penghasilan badan, kemudian tidak mempengaruhi perhitungan laba kena pajak karena pajak final berdiri sendiri. Terus juga beban bunga tetap dicatat penuh sebagai beban. Yang kedua itu ada di neraca. Jika belum dibayar, muncul sebagai utang pajak PPh final pada kewajiban jangka pendek. Nah, jika sudah dibayar, itu maka kas berkurang. Nah, yang ketiga itu tidak mempengaruhi rekonsiliasi fiskal karena PPh pasal 4 ayat 2 itu bersifat final. Maka tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan badan dan tidak direkonsiliasi dalam SPT PPh tahunan badan. Nah, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 itu atas penjualan saham dikenakan atas transaksi penjualan saham tertentu, baik yang dilakukan di bursa efek maupun penjualan saham perusahaan non-publik sesuai ketentuan perpajakan. Karena pajaknya bersifat final, perlakuan akuntansi berbeda dari pajak penghasilan biasa. Kesimpulannya itu, kewajiban jangka panjang PPh pasal 4 ayat 2 atas utang dan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham merupakan 3 aspek penting dalam akuntansi dan perpajakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Kewajiban jangka panjang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau melebihi siklus operasi normal, dengan contoh seperti utang bank jangka panjang, obligasi, sewa pembiayaan, dan liabilitas imbalan kerja. Klasifikasi ini dibedakan dari kewajiban jangka pendek melalui kriteria jatuh tempo, hak perusahaan untuk menunda pembayaran, serta ketentuan perjanjian utang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.